Bung Rocky, unjuk rasa penolakan BBM ini diperkirakan masih akan terus berlangsung dan di berbagai daerah. Saya kemarin mendapat laporan dari beberapa teman mahasiswa, sekarang titiknya itu udah sangat banyak. Untuk awal-awal itu sekitar 45 titik ya di seluruh Indonesia, tapi sekarang mungkin titiknya sudah sampai 90-an titik gitu ya. Jadi jauh lebih 2 kali lipat dan itu berlangsung jumlahnya juga lebih masif. Tapi satu hal yang menarik kan kita kemarin menyoroti soal peran emak-emak yang sangat signifikan pada fenomena ini muncul pada Pilpres 2019 dan sekarang sudah mulai muncul lagi. Emak-emak langsung turun, bawa peralatan dapurnya, kemudian juga mereka mengkoordinasikan logistik, ini yang seperti biasa peran mereka. Jadi ada yang menarik adalah emak dan anaknya yang mahasiswa unjuk rasa dan emaknya juga turun ikut unjuk rasa dan itu dia mengkoordinasikan logistiknya. Saya kira ini fenomena menarik nih. Yaitu yang biasa disebut kimia sosialnya udah nggak bisa dipisahkan lagi. Social chemistry yang berlangsung sekarang dan itu katalisatornya adalah dapur mama. Dapur mama artinya dapur keluarga. Dapur mama artinya dompet mahasiswa. Dapur mama artinya susu bayi. Jadi hal itu udah terjadi. Jalinan batin itu udah berlangsung. Sehingga yang kita sebut sebagai keluarga itu dia udah terhubung dari rumah sampai ke jalanan tuh. Dan yang disebut ibumu memanggilmu dan ibumu menyuruhmu itu udah terjadi. Mahasiswa tahu dengan sangat dalam tanpa lagi perlu ada teori, tanpa lagi harus mendengar uraian daripada ahli. Mahasiswa menganggap bahwa momentumnya udah tersedia tuh. Dan panci udah tambur itu dijadikan peralatan protes. Dan itu hal yang standar di seluruh dunia. Kalau aktivitas perempuan akhirnya tiba di jalan, itu artinya ada yang memang udah parah tuh. Jadi sekali lagi Pak Jokowi dan kekuasaan harus ingat bahwa sesuatu yang udah ditabu dari dapur itu nggak bisa lagi dihentikan oleh istana. Itu dalil sosiologi yang begitu. Dan kita tahu bahwa hati nurani rakyat itu sudah terkumpul dan bahkan mengalami dilekatkan atau melekat bersama-sama dengan hati nurani buruh, hati nurani mahasiswa. Jadi yang kita sebut social movement itu sudah sedang berjalan sebetulnya. Tinggal kita lihat apa impact-nya ke depan itu. Impact-nya itu bayangkan kalau tadi 90 titik dan makin lama banyak sampai 200 titik. Lalu tiba-tiba awal November mulai berdatangan delegasi dari luar negeri. Tiba-tiba mereka melihat itu dia. Indonesia itu ada di dalam potensi kekacauan politik sosial, lalu mereka membatalkan presidennya datang ke Indonesia. Itu hal yang mesti terjadi tuh. Dan nggak mungkin lagi kalau ada demo misalnya di depan konferensi internasional G20 lalu polisi bikin kekerasan, nah itu makin rusak Indonesia tuh. Jadi jangan sampai itu terjadi. Tapi mungkin kita hanya bisa bilang jangan, tapi sebetulnya kita harus dorong, ya itu memang harus terjadi karena dia didorong oleh faktor-faktor sosiologi. Jadi di depan komunitas internasional ada demo, nah itu kelabakan pemerintah. Dan pasti intel-intel asing ini udah nangkap apa yang akan terjadi 1 sampai 2 minggu ke depan. Eskalasi itu inevitable, itu tidak tercegahkan. Ini sekarang kita sampai pada satu titik bahwa unjuk rasa kali ini itu sudah menjadi persoalan keluarga Indonesia, gitu ya. Jadi bukan lagi hanya dulu, kalau dulu ya mahasiswanya demo, ibunya pergi kemana, bapaknya pergi kemana. Tapi sekarang yang terjadi adalah anaknya unjuk rasa, bapaknya kehilangan pekerjaan, ibunya ada problem di dapur, dan akhirnya mereka melakukan kemarahan itu sama-sama ke jalan. Iya, dan bapaknya yang lagi ngajar di universitas atau dosen-dosen yang lagi ngajar itu bahkan satu waktu sama 98 akan nyuruh mahasiswa yang untuk demo. Karena profesor-profesor di banyak kampus yang dimulai dari Jogja sudah secara terang-terangan mengatakan bahwa pemerintah ada dalam keadaan krisis dan mulai kasih sinyal. Walaupun sinyalnya masih terlalu sederhana, tapi jelas bahwa ada refleksi tajam dari universitas untuk mengkritik pemerintah. Dan bahkan saya tahu bahwa di Jogja misalnya itu tokoh-tokoh yang mengorganisir gerakan protes intelektual pada kekuasaan justru juga bagian awal
di awal mereka mendukung Pak Jokowi itu, dan itu intinya. Jadi kritisisme akhirnya timbul karena keadaan real ekonomi itu, dan itu yang saya sambut gembira bahwa kalangan kampus akhirnya paham bahwa Indonesia harus berubah dalam tempo yang secepat-cepatnya, tapi dengan cara saksama. Ini kan saya kira satu problem yang dilematis ya buat pemerintah ini, dan kemarin ketika kita sudah singgung nilai dolar terus menaik, kemudian juga sekarang kelihatannya anggaran kas pemerintah kosong, indikatornya Bu Sri Mulyani sudah memberikan pernyataan modal itu bukan lagi duit tapi barang kan gitu, yang Anda sebut sebagai barter gitu ya dulu, atau natura ya, itu pembayarannya dengan natura gitu ya. Ini kan harusnya menurut saya pemerintah juga tidak terus berdiam diri seperti sekarang, harus bicara pada publik sebenarnya Anda itu maunya apa gitu. Ya itu yang ingin kita dengar, tapi juga itu yang kita tahu nggak mungkin diucapkan, karena begitu diucapkan orang akan tagih real time tuh. Lalu Pak Jokowi nggak punya kemampuan untuk menerangkan apa yang mesti disediakan itu kan. BLT udah disediakan, tetap orang anggap ya itu BLT, yang jadi soal adalah gaji nggak naik sementara harga naik kan, itu kan. Kan BLT dianggap cuma untuk nutupi ongkos premium aja sebetulnya. Tetapi yang real, kalau gajinya nggak naik dan harga-harga naik, ekspektasi inflasi bahkan udah berapa sekarang, mungkin udah 6-7% itu. Jadi itu yang berbahaya tuh. Tapi memang nggak ada jalan lain kan. Ini sinyal pertama ya dari Sri Mulyani, kita nggak ada uang karena itu pakai barang aja tuh. Jadi konkretnya begitu tuh. Lalu orang mulai bikin kalkulasi, kemana sebetulnya uangnya tuh. Berarti subsidi itu tidak dinikmati. Subsidi memang tidak dinikmati oleh rakyat, BLT juga begitu. Kan selama Presiden Jokowi nggak bisa kasih keterangan yang lebih masuk akal tentang arah BLT, ya orang akan bandingkan Pak Jokowi dengan SBY dan Ibu Mega segala macam tuh. Lalu terjadi banding-membandingkan. Padahal sebetulnya orang nggak ingin perbandingan itu, orang tuntut yang realnya apa tuh, keadaan kita. Lain kalau Pak Jokowi bilang, saya sudah putuskan IKN tidak akan kami lanjutkan. Tunggu presiden baru yang putuskan nanti 2024. Saya terserah mau diteruskan. Maka Sri Mulyani agak lega tuh. Berarti uang yang disuruh simpan untuk main politik bisa dia kembalikan sebagai alat untuk mendorong daya beli kan. Kan itu intinya begitu. Jadi orang nunggu kejujuran Pak Jokowi. Jangan Pak Jokowi bermain-main dengan angka lalu menganggap masih bisa tertolong. Tapi pada akhirnya orang tahu sekarang jual aset aja, bahkan jual properti negara bakal dijual untuk bail out atau backup BUMN. Jadi Ibu Sri Mulyani udah kasih sinyal yang agak konyol bahwa penyertaan modal kami ada dalam bentuk barang. Nah itu kayak ibu-ibu arisan tuh. Iya. Dan sebenarnya ini peran Pak Jokowi ini saya kira sangat besar ya, karena orang ini di luar bahwa ada problem-problem ekonomi ya kita yang sangat serius, tapi saya kira problem utamanya itu dipicu oleh problem politik ya, keinginan tadi terus untuk 2 periode, 3 periode, bahkan sekarang tiba-tiba muncul ide soal calon wakil presiden, tapi terus juga mau meninggalkan legasi-legasi yang mercusuar seperti ibu kota baru, kemudian kereta api cepat dan sebagainya. Dan yang kita tahu semata-mata bahwa Pak Jokowi sendiri, saya pikir kadang-kadang sebenarnya Pak Jokowi paham nggak ya apa yang dia lakukan itu? Jangan-jangan dia memang di-drive oleh kepentingan lain gitu. Saya membayangkan kebanyakan info atau catatan masuk ke meja Pak Jokowi, lalu dia bingung buat apa itu. Jadi kalau sesuatu menguntungkan dia, oke, dia diam, dia nggak bereaksi. Tapi kalau ternyata yang dia inginkan itu kritiknya banyak, lalu baru dia bereaksi. Itu bukan saya, iya. Tapi publik tetap tahu bahwa itu diam-diam adalah keinginan Pak Jokowi itu untuk memperpanjang kekuasaan, dan bahkan itu adalah dalil utama politik. Semakin diperpanjang, semakin mungkin diperpanjang, perpanjang aja dengan cara apapun kan. Lain kalau Pak Jokowi bilang, oke, saya setiap hari akan bicara tentang persiapan pemilu, KPU gini ya, kandidasinya siapa aja tuh. Jadi kalau itu diucapkan, orang anggap oke, kalau begitu Pak Jokowi mempersiapkan panitia untuk mengganti beliau, kan begitu kan. Tapi yang sekarang terjadi nggak begitu. Pak Jokowi tetap menganggap dia bagian dari yang akan menggantikan dia. Jadi dia akan menggantikan dia, itu psikologinya begitu. Publik mau tunggu misalnya, kalau orang masih anggap Pak Prabowo mungkin belum sepenuh hati untuk menggandeng Caimin, itu artinya
sinyal Pak Jokowi belum jelas. Ngapain nunggu sinyal Pak Jokowi? Pak Jokowi mesti bilang, saya nggak mau kasih sinyal, silahkan. Demikian juga Anies tuh, wah itu Anies pasti akan dipersoalkan hal yang sebetulnya remeh-temeh, cuman soal kebijakan yang salah, tapi dianggap korupsi. Kalau bikin kebijakan salah ya biasa, pemerintah bikin kebijakan salah. Setiap hari Pak Jokowi bikin kebijakan salah. Setiap hari Pak Luhut juga lakukan kebijakan yang keliru. Ibu Sri Mulyani juga. Tapi itu kebijakan, ya udah. Memang kebijakan ada yang salah. Yang nggak boleh adalah kebijakan itu mengarahkan korupsi. Dan itu susah untuk dibebankan pada Anies misalnya. Lalu Pak Jokowi bilang, oke, silakan Anies bersaing. Jadi kalau dia katakan semuanya bersaing, itu artinya dia mempersiapkan orang untuk meneruskan Indonesia, bukan untuk meneruskan kepemimpinan dia. Tapi sering kita lihat, dengar, wah ya Pak Jokowi mempersiapkan orang supaya arah pembangunan yang ditetapkan Pak Jokowi tidak melenceng. Itu artinya dia ingin orang itu dia akan diken nanti. Kan nggak begitu kan? Biarin aja kalau presiden berikutnya punya agenda lain, ya udah itu konsekuensi dari sistem presidensial dan konsekuensi dari pemilihan yang kompetitif itu. Tapi kalau nggak kompetitif, ya udah diarahkan dua calon lalu Pak SBY bereaksi. Padahal Pak SBY bereaksi terhadap potensi terjadinya kecurangan, bukan wah ada kecurangan. Kalau kecurangan di 2019 pasti ada. Zaman SBY pasti ada kecurangan juga tuh. Jadi itu soal yang standar. Jadi kita mau bayangkan kedudukan Presiden Jokowi sekarang, dia mesti primus inter pares. Dia harus ambil prinsip bahwa dia hanya bisa mempersiapkan, bukan dia menentukan. Itu intinya. Ya. Oke, viewer Anda sadar nggak ya bahwa tadi sebenarnya saya ajak ngobrol Bung Rocky lagi, ini soal kritik pada Pak Jokowi, dan Bung Rocky membuktikan bahwa ternyata walaupun baru ketemu sama Gibran, tapi masih ngegas terus lagi ke Pak Jokowi juga. Ya kan nature saya begitu, nggak mungkin ketemu Pak Luhut tiba-tiba jadi apa namanya? Ya. Udah saya buktikan kemarin, Anda ketemu Pak Luhut, terus Anda kritik juga soal Pak Luhut dan ponakannya yang buat jualan motor listrik kan. Yang ini sekarang saya katakan saja tadi. Mungkin Anda nggak sadar. Betul. Jadi orang bingung nanti loh, baru ketemu Pak Luhut kok kritik balik. Kenapa di depan Pak Luhut nggak kritik? Ya nggak kepikiran aja. Sekarang ketemu Gibran masih menghajar Jokowi. Iya karena Pak Jokowi presiden kok, kenapa emang ada urusan apa? Jadi tetap yang kita maksud, kita independen di dalam konsep, dalam gagasan. Tapi kita tentu bersahabat dengan manusianya. Tapi kalau soal kebijakan ya kita adu kebijakan aja. Oke, baik Bung Rocky, terima kasih. Yes, 0% adalah suara mama, suara buruh, suara rakyat Indonesia. Siap. Thank you.